Ya, boleh dijelaskan Kak, di mana gempa ini terjadi? Gempa ini terjadi di kota Jayapura, di Papua, Indonesia. Untuk skala gempa ini ada di angka 5,4 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Untuk korban, kami mendapatkan data bahwa adanya 4 korban jiwa. Untuk awal kejadian, memang gempa ini tuh gempa yang memang awal langsung besar, jadi tidak ada gempa sebelumnya yang skalanya kecil, jadi memang langsung di 5,4 magnitudo, sehingga pada saat itu warga juga cukup kaget dengan kedatangan gempa ya. Kita tahu gempa itu memang bencana yang tidak bisa diprediksi ya, jadi memang pada saat itu karena skalanya besar dan juga tidak ada gempa kecil sebelumnya, kita tidak bisa mengetahui bahwa terjadinya gempa yang cukup besar itu sehingga mengakibatkan banyak korban. Tapi kami bersyukur atas kejadian gempa tersebut tidak ada potensi tsunami ataupun gempa susulan. Jadi gempa 5,4 magnitudo pada beberapa hari yang lalu adalah gempa terakhir yang terjadi di Jayapura pada saat ini. Apakah sudah diketahui awal dari peristiwa gempa bumi ini terjadi? Dan apakah sebelumnya pernah dilakukan penyuluhan mengenai mitigasi bencana gempa bumi di wilayah setempat? Untuk awal kejadian atau penyebab gempa sendiri, kita semua tahu ya kalau misalnya gempa ini terjadi akibat adanya pergeseran sesar mendatar atau fault di bawah permukaan bumi. Nah, untuk penyuluhan sendiri terhadap para warga, sebenarnya kami memang cukup aktif dalam memberikan sosialisasi akan terjadinya gempa bumi ataupun bencana-bencana lain ya, karena kita tahu bahwa wilayah Papua ini, wilayah Indonesia khususnya, adalah wilayah yang cukup amat rawan terhadap gempa bumi ataupun bencana-bencana alam lainnya, sehingga untuk sosialisasi kami sudah cukup sering memberikan hal tersebut. Peran pemerintah dalam menghadapi kejadian ini. Apakah ada langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejadian ini? Tentunya ada. Untuk peran pemerintah pada saat ini, yang pertama kita mengevakuasi para warga, para korban terlebih dahulu. Jadi kita memfokuskan terhadap mereka agar mereka mendapatkan tempat yang aman dan juga nyaman untuk saat ini, karena memang ada beberapa rumah yang rusak, kantor, terus rumah ibadah, bahkan puskesmas mengalami sedikit kerusakan. Maka dari itu kami memfokuskan kepada warga dan juga para korban terlebih dahulu. Lalu yang kedua, karena tadi saya sudah menjelaskan juga bahwa ada kerusakan fasilitas-fasilitas umum yang cukup fatal ataupun ringan, setelah pengevakuasian dan juga kondisi sudah mulai membaik, kami akan mencoba untuk membereskan hal tersebut dengan memperbaikinya. Jadi kami akan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang telah rusak akibat gempa tersebut, karena memang fasilitas umum sangat berkesinambungan ya dengan kehidupan para warga dan juga masyarakat di sana. Pak, gempa nggak sih Pak? Hah? Gimana? Pak, gempa ini kayaknya sih gempa Pak. Oh iya. Iya Pak. Pak gempa Pak. Oh iya gempa. Pak, tolong Pak, pergi saya tadi. Ayo Pak, pasti bisa Pak. Ayo Pak, kita cari pertolongan. PRT, kami PRT ada warga kita nih yang terluka. Astagfirullah, ini gimana ini? Aduh. Ini. Makasih Pak. Yo. Aduh, gimana ini? Bu Sari, tolong bantuin Bu Sari. Sini Pak, saya bantu. Ya sini. Oh iya Pak, bagaimana keadaannya Pak? Baik-baik
Nggak ada Pak, apa-apa. Ini agak sedikit terluka. Oh, alhamdulillah. Oh iya, saya juga tidak menyangka Bu kalau kejadian ini sangat dahsyat. Apalagi kantor saya juga sudah hancur setengah. Lalu bagaimana kota ini ke depannya? Tidak ada satupun manusia yang tahu kami tidak tinggal di sana, Pak. Tapi saya di sini bersama dengan nakes yang lain hadir untuk membantu korban yang terdampak dengan bencana. Kita sama-sama berdoa ya, Pak. Kita yakin semua ini akan berlalu. Oh ya dok, terima kasih ya Bu Nakes atas bantuannya. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah Bu, gempa sudah reda. Saya bisa lega sedikit dan semoga saja yang saya khawatirkan tidak ada lagi gempa susulannya Bu. Iya, Pak RT. Saya juga turut sedih, Pak, untuk saat ini seluruh desa Bapak hampir semuanya terkena dampak dari gempa bumi ini ya, Pak. Bahkan saat ini hanya tersisa rumah ibadah dan juga aula desa. Bahkan puskesmas pun hampir terkena dampak dari gempa cukup parah juga. Saya pun sedih Bu, aduh gimana ini. Tapi nggak apa-apa, keluarga saya sudah berkumpul dengan keluarga dengan aman, sehat, dan juga jadi ya Bu, saya ingin mengecek laporan saya dulu. Dan ya Bu. Pak, Pak Anton jangan di sini Pak, jangan menjadi terus. Bapak udah dapat bagian makan kan sama yang lain. Sudah kok Pak, saya juga sudah tidak apa-apa. Bapak jangan menjadi terus Pak, kita harus jaga waras. Karena begini-begini juga Bapak hampir dilalatin semut tuh sama laler. Terus sana Pak, gabung sama warga yang lainnya. Ya Pak, saya sedang kepikiran aja bagaimana kehidupan saya ke depannya. Waduh, Gedung saya juga sudah hancur setengahnya. Saya juga bingung bagaimana dengan pekerjaan saya ke depannya. Saya juga sedang kepikiran sama orang tua saya yang telah menjadi korban salah satu gempa tersebut. waduh. Bapak harus kuat ya Pak. Bapak, saya yakin Bapak kuat kok. Soalnya beliau di semasa hidupnya juga baik orangnya. Kita doakan saja dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Amin Pak, terima kasih ya Pak. Pak, maaf saya telah tidak sengaja mendengar percakapan kalian berdua. Begini saja Pak Anton, kalau mau Pak Anton bisa tinggal di rumah saya karena saya tinggal berdua dengan saudara saya. Kalau mau Pak Anton tinggal di rumah saya saja, hitung-hitung balas budi kebaikan Pak Anton kepada saya. Itu tuh Pak, ini Bapak ikut di rumah dia dulu aja. Soalnya selama proses pembuatan rumah Bapak kan butuh waktu itu. Bentaran doang kok Pak. Ini juga kita sama rumah warga lain juga kita butuh waktu juga. Udah Bapak tinggal rumah dia aja. Oh ya udah Pak, kalau begitu makasih ya Pak sebelumnya. Ya Pak, semoga tidak keberatan ya Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Bapak-bapak sebelumnya. Salah.